Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kita. Kritik ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan, melainkan menjadi masukan agar kebijakan yang diambil lebih inklusif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, mari kita mulai dari sektor ekonomi. Pemerintah patut diapresiasi atas upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5% dan menekan inflasi hingga 2,5%. Namun sayangnya, daya beli masyarakat kita masih rendah, terutama di kalangan berpenghasilan yang rendah. Kebijakan insentif seperti penghapusan pajak untuk properti dan otomotif mungkin mendorong kelas menengah ke atas. Tetapi, bagaimana dengan masyarakat rentan? Saya rasa pemerintah perlu menyeimbangkan fokusnya dengan memperkuat subsidi langsung bagi kelompok miskin dan pekerja informal yang menjadi tulang punggung ekonomi kita. Kedua, terkait pengentasan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting, pemerintah memiliki target ambisius dalam dua hal ini. Namun sayangnya, pelaksanaannya seringkali terkendala di tingkat daerah. Distribusi anggaran yang tidak merata dan melemahnya pemantauan menjadi salah satu tantangan utama. Kita perlu kebijakan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga benar-benar efektif menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Ketiga, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah langkah yang strategis. Tetapi mari kita jujur bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Kepastian hukum dan transparansi regulasi menjadi faktor kunci agar para investor percaya pada iklim bisnis di Indonesia. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka target besar dari KEK ini akan sulit untuk dicapai. Dari sektor tenaga kerja, revisi kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan dengan memasukkan pekerja kontrak adalah langkah yang baik. Namun, implementasinya seringkali lambat dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita perlu kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja. Dan yang lebih penting, bagaimana dengan pekerja informal? Apakah mereka tidak berhak atas perlindungan yang sama? Dan yang terakhir, pendidikan. Masalah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil masih menjadi suatu sorotan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang bonus demografi jika pendidikan yang layak belum bisa dirasakan oleh semua anak Indonesia? Pemerintah harus serius mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas pendidikan dan mendistribusikan tenaga pendidik yang kompeten ke daerah-daerah tertinggal. Teman-teman, kritik ini bukanlah bentuk pesimisme. Sebaliknya, ini adalah bentuk harapan saya, harapan kita agar pemerintah terus memperbaiki kinerjanya. Kita semua tahu bahwa visi besar Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 hanya akan terwujud jika pengembangan dan pembangunan dilakukan secara merata dan inklusif. Semoga masukan ini dapat menjadi perhatian dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.